Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini siang hari ini kita lanjut pembahasan kisah Nabi siapa? Hud. Saya perbaiki ini ya. Nanti bisa cek di ruqayyah.com untuk artikelnya ya. Para jamaah bisa cek di ruqayyah.com. Ini nama anak saya nomor 3. Untuk artikelnya kisah Nabi Hud. Nabi Idris sudah selesai kan? Bisa Nabi Nuh dia yang terakhir dia. Dia nama? Iya, dia oh ya, berpengalaman. Nah, kita masih lihat dari buku Atlas ya, Atlas. Sebentar. Nabi Idris sudah, sebentar. Kisah Nabi Hud ya. Hud. Hud itu kaumnya Ad ya. Nah, Revi, sudah lihat buku di itu tulisannya? Pun. Baca itu. Cukup panjang itu. Baca. Kelas. Tanganku yuk. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad. Nama Nabi Hud adalah Hud bin Syalah bin Arfah Asyad bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh. Nah, berarti keturunan dari Sam ya. Terus. Sebagaimana diketahui dari kisah Nabi Nuh, Sam adalah ketika Nabi Nuh itu naik kapal, terus semua orang pada mati nggak kemarin diceritakan? Jadi Nabi Nuh itu bapak manusia yang kedua. Ya, kemarin dijelaskan nggak ya? Kalau enggak nanti kita tambahkan itu. Jelaskan kemarin. Nabi Nuh mendahului tauhid terjadi tufan. Nabi Nuh ikut tenggelam. Belum diceritakan ya, selama dari banjir bandang, Yam, Sam, Ham dan Yafis. Kemudian yang tersisa keturunan Nabi Nuh saja setelah itu. Terus wasiat Nabi Nuh ada. Terus ada larangannya. Terus ada di mana Nabi Nuh alaihissalam dimakamkan. Nah, kemarin kita baru lihat biografinya. Apa istilahnya ya? Ringkasan tentang Nabi Nuh. Ya, ringkasan tentang Nabi Nuh. Coba kita lihat kemarin. Sekarang kita buat ringkasan dulu tentang Nabi Hud ya. Ringkasan tentang Nabi Hud. Namanya terus masa hidupnya, terus diutus jadi nabinya, terus kaumnya, terus tempat diutus, terus dalam Al-Quran beberapa kali, terus jumlah anak, terus mukjizat Nabi Hud. Ini tanggal berapa? Tak tahu. Namanya diulang Rafiq.
Nama Nabi Hud adalah Hud bin Syalah bin Arfaksyah bin Sam bin Nuh. Hud bin, di sini harusnya bin Abdillah, yang ini bin Salah, bin Abdillah, bin Robah, bin Al-Khulud, bin Ad, bin Aus, bin Iram, bin Sam, bin Nuh. Terus ini singkat sekali ya. Coba kita cek lagi di Al-Bidayah wa Nihayah. Ini loh yang versi lengkap. Tenane. Ini senane. Ini Ini ringkasan apa? Ya. Yuk. Yuk. Ya. Ya. 282. Ya. Oh ya. Oh ya, ini enggak. Terus tuh ya aku ya. Ini ya. Hud bin Syalah. Iya. Bin Arfaksyah bin Sam bin Nuh alaihissalam. Lebih ringkas. Terus boleh dicatat di not. Terus dicatat Pak. Enggak, copy paste. Hud bin Syalah Oh, nah terus. Loh, yang mana? bin Arfaksyah bin Sam bin Nuh. Intinya Nabi Hud saja ya. Terus masih hidup sekarang, masih hidup. Terus apa tuh lagi? Nulis. Kau nulis baru. Iya di not biar cadangan nanti kalau tulisan sini kan. Masih hidup 2320 sampai 2450 sampai 230. 2450 sampai 2320. Berarti Sebelum Masehi. sekitar Hitung berapa umurnya? Jangan sekitar. iya Pak. 2450 sampai 130. 230. Sebelum Masehi. 130 tahun. 2450 sampai 2320. 130. Iya, 130 tahun. Umurnya sudah berkurang nih. 130 tahun. Ratusan tahun. Itu ya. Umurnya sekitar 130 tahun. Terus diutus jadi nabi pada 2400. Diutus jadi nabi. Ada umur 50 tahun berarti. Iya Pak. Sudah tua. Pada Umur 2400. 400. Berarti pas umurnya 50 tahun. Sebelum Masehi ya. Saat umur 50 tahun. Jadi nabi itu rata-rata diutus jadi nabi itu usia 40 ke atas. Ini diutus jadi nabi 2400 sebelum Masehi. Ini mau langsung. Apa tadi? Usia berapa berarti? 50 tahun. Enggak enggak. 2400 sebelum Apa yang Masehi. Umur berapa? 50 tahun. Terus kaumnya. Kaum Hud apa? Kaum Ad. Sekarang kaumnya. Nah, sampai kamu semua. Soleh. Oh. Kaumnya kaum Ad ya. Sesuk soleh enggak? Kaumnya itu kaum Ad. Soleh. Tempat diutus Ahqaf. Ahqaf ini. Apa Ahqaf ini? Apa? Ahqaf dari di atas itu penjelasannya. Kaum Nabi Nuh adalah orang-orang Arab yang tinggal di Ahqaf, Bukit Tinggi. Pegunungan ini di antara Yaman, antara Uman dan Hadramaut. Pada sebuah daerah pesisir pantai yang disebut Ash-Shihir.
berarti dekat Yaman. Antara Yaman dan Hadramaut berarti dekat Yaman ya. Aqab itu dekat Yaman. Kamu kok bisa dulu? Nah, masih kalau ini. Tetap baik kalau dandan itu kok. Aqab berarti dekat Yaman ya. Terus penyebutan dalam Al-Quran kaum Hud 7 kali. Maaf, 7 ayat. Surat apa sih? Penyebutan dalam Al-Quran 7 ayat. Terus jumlah anak tidak diketahui. Enggak ditulis di sini. Nah, mukjizat Nabi Hud sekarang. Nah, coba ini Revi itu terlewat kemarin. Panjenengan itu belum baca kisah Nabi Hud yang ditulis di artikel. Bukan lagi kisah Nabi Hud di Nabi Nuh. Nuh dulu Nuh. Tanya ibadah berapa? Mana yang baik? Ini ya, Nabi Nuh. Baca. Ada. Baca ulang tentang Nabi Nuh dulu ya. Kembali bahasa kamu guys. Kau baca? Iya. Nah, lagi aku ada habis sama-sama. Kilongon. Enggak apa-apa, saya sudah tulis. Terus. Namanya adalah Nuh bin Lamik, merupakan keturunan Sis bin Adam. Nuh bin Lamik. Ya, kita bahas Nabi Nuh dulu ya yang di ini video kemarin di rokaya.com belum dibaca lengkap oleh Revi. Ayo Revi baca. Jarak antara kelahiran Nabi Nuh dan kematian Nabi Adam adalah 140 tahun. Jarak kematian Nabi Nuh ke Nabi Adam 140 tahun. Terus. Berarti jarak antara Nabi Nuh lahir dan diciptakannya Adam 10 abad. Diciptakannya Adam adalah 10 abad. Nulis Nah, terus baca lagi, Revi. Nabi pertama adalah Nabi Adam, sedangkan Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Nuh diutus ketika kaumnya telah berbuat syirik. Terus apa perbedaan Nabi dan Rasul? Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu diutus di tengah kaum yang sejalan dengannya. Sedangkan Rasul diutus pada kaum yang tidak sejalan dengannya. Demikian menurut pendapat sebagian ulama. Pengertian syirik dan tauhid. Syirik adalah menyembah selain Allah. Lawan dari syirik adalah tauhid. Tauhid artinya mengisahkan Allah. Terus patung. Patung yang diibadahi atau disembah kaum Nuh adalah wujud orang saleh yang dikenang. Namanya adalah yang mereka dikenang. Namanya adalah Wat, Suwa, Yagus, dan Nasr. Ujian nanti setelah Nabi Hud, terus Nabi Soleh harus ujian dulu. Nanti berhadiah. Iya, shopping. Siapa saja tadi Revi? Wat, Suwa, La tazurunna waddau wala suwa'au, wala Yaghus wala ya'uqa, wala suwa. Ya'uq. Bagaimana apa? Baik guru ngopi pasta. Terus kaya. 1 Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Mana yang pembesarnya di sini? Baca Revi. Wat, Suwa, Yaghus. Kenapa? Berhala besarnya adalah Wat, Suwa, dan Yaghus. Nah, ini berhala besar. Fikirnya lah cuma kita. Kenapa jadi berhala besar? Dalilnya mana? Dalilnya apa?
Kenapa jadi berhala besar? Semua pakai wala, maka dia besar. Wala yang musa. Wala ya'uqa terus wala yagusa wa ya'uqa wa nasr. Wa ya'uq yaum dan nasr ini tidak disebut dengan la di depannya, maka nanti jadi berhala kecil. Itu terus baca lagi Roy. Papa lakukan nulis apa, Bang? Nabi Nuh. Hal ini sebagaimana Itu sudah Bapak terjemahkan tadi. Hal ini sebagaimana Nanti lihat di surat Nuh ayat 23 ya. Terus Nabi Nuh mendakwai kaumnya. dan mereka berkata, jangan sekali Baca dulu Nabi Nuh mendakwahi Oh iya, kaumnya. ayat tadi dulu baca. Dan mereka berkata. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, jangan pula Suwa, jangan pula Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Quran Surat Nuh ayat 23. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya dan terjadi tufan atau banjir bandang. Terus. Nabi Nuh mendakwah selama 950 tahun seperti disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950. 950 tahun. Berarti orang berdakwah baru 1 tahun kan umurnya 900. Berarti katanya berdakwah kan? Ya toh, berarti katanya berdakwah. Terus baca lagi. Oh, kata Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufanu wa hum zalimun. Baca artinya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 berapa? 950. Berapa WP? 950. 950 terus. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Sekarang gantian Meso baca. Ada musuh apa lagi? Gue kira sana siapa? Dakwah Nabi Nuh. Ayo baca. Dakwah Nabi Nuh itu cukup lama. Dakwah Nabi Nuh itu cukup lama, tapi pengikutnya hanya sedikit. Kaumnya diazab Allah oleh tufan atau banjir bandang. Tufan atau banjir bandang terus. Sebelumnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal besar atau bahtera. Bahtera tersebut ada 3 lantai. Bahteranya ada berapa lantai? 3 lantai. Terus setiap lantai tingginya? Setiap lantai tingginya 10 hasta. 10 lantai itu berapa meter? Banyak meter. Banyak meter. Coba gantian kayak ini di jalan. Masa 6. Sama saja tuh lihatnya. Iya. Iya, coba. Fik kasih itu sana, Roy Fik. Gimana tuh? Mana bambang ya bisa. Kasih sana. Terus baca. Fik, bisa baca. Bahtera tadi ada berapa lantai? 3 lantai. Berapa tingginya? 10 hasta. 10 hasta. Bagian paling bawah baca. Bagian paling bawah diisi oleh binatang melata dan binatang buas. Terus 2. Bagian tengah diisi manusia. 3. Bagian atas diisi burung. Bagian atas isi burung. Terus anak Anak Nabi Nuh ikut tenggelam. Iya. Kemudian banjir bandang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Iya, banjir bandang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Terus Yang anak Nabi Nuh mati tenggelam bersama orang kafir. Terus Kisah tenggelamnya Nabi Nuh dikisahkan, anak Nabi Nuh dikisahkan dalam ayat-ayat berikut. Wa qala fiya bismillahi majriha wa mursaha inna rabbika ghafurur rahim. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut Allah di waktu berlayar. Menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hud 42. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah
Dua. Terus. Qala sawi ila jabalin ya'simuni minal ma. Qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin. Aku mau kira anak ini satu yang gue tangan lu bahasa Irai iPad dan gue tangan ini. Iya, terus. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memelihara aku dari air bah. Terus. Lu kasih dengan tangan kodok. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memelihara aku dari air bah. Air bah banjir besar. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumin zalimin. Dan difirmankan, hai bumi telanlah airmu, dan hai langit hujan berhentilah. Nah, jadi bumi telan lagi airnya, hujan berhenti. Terus. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Ya, terus. Fanada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin. Baca. Dan Nuh berseru pada Rabb-Nya sambil berkata, ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Nah, terus. Qala ya Nuh innahu laysa min ahli innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Surat Hud ayat 46. Terus, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni aku minal khasirin. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka sampai surat Hud ayat 4 terus yang selamat dari banjir bandang. Yang selamat dari banjir bandang. Anak Nabi Nuh ada 4. Nabi Nuh ada 4. Satu yang sudah mati saat banjir bandang. Ya, ini yang mati saat banjir ya. Mati saat banjir. Terus Sam. Ham. Yafis. Ini masih hidup Sam, Ham, Yafis. Terus manusia semuanya mati? Manusia semuanya mati selain yang ada pada bahtera Nabi Nuh. Ketika air telah meresap ke dalam bumi dan memungkinkan untuk didiami dan ditempati, Nabi Nuh mendarat dengan bahtera di Judi ya. Sebuah gunung di daerah Jazirah yang masyhur. Terus. Yang menyertai Nuh di bahtera adalah 80 orang lelaki disertai keluarganya. Ketika mereka turun ke kaki gunung, mereka membangun desa yang kemudian disebut dengan Saman. Saman itu artinya 8. Terus sehingga pada suatu hari lisan mereka bercampur aduk menjadi 80 bahasa. Sehingga ada 80 bahasa. Salah satunya adalah bahasa Arab. Terus sebagian mereka akhirnya tidak memahami bahasa sebagian yang lain. Kemudian Nuh yang bisa memahamkan bahasa mereka. Nuh yang bisa memahamkan bahasa mereka. Terus hanya tersisa keturunan Nabi Nuh. Ham, Sam, dan Yafis
membawa keturunan selanjutnya. Nabi Nuh disebut bapak manusia sebagaimana Nabi Adam. Karena dalam ayat disebutkan Waj'alna dzurriyyatahumul baqin. dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran surat As-Saffat ayat 77. Nah, terus baca ringkasnya. Ringkasnya disebutkan dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah ayat halaman 111 sampai 114. Allah tidaklah menjadikan orang beriman yang ikut bersama Nuh keturunan pun yang ada yang mempunyai keturunan setelah itu adalah Nuh alaihissalam. Itulah yang dimaksud surat As-Saffat ayat 77. Sama manusia yang hidup di muka bumi saat ini dengan berbagai jenisnya berasal dari keturunan Adam dan Nuh dari 3 anaknya yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Sam kakek moyang. Sam adalah moyang orang Arab. Ham adalah moyang orang Habsy. Habis. Yafis. Yafis adalah kakak moyang orang Romawi. Nah, ada kakak moyang apa? Mungkin Habsy kan kira-kira. Terus Habsy itu ya mungkin Afrika. Terus Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Samurah. Terus wasiat Nabi Nuh. Wasiat Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh meninggal dunia, Nabi Nuh memberi wasiat pada anaknya. Ada 2 perintah dan ada 2 larangan yang perlu dijalankan. Nah lihat, jadi Sam itu yang nanti bawa keturunan Arab, terus Ham tuh Habsy, Afrika, sekitar Afrika sana Yafis, nanti Romawi. Terus Indonesia. wasiat Nabi Nuh. Apa mau ngomong wasiat Nabi
Ya. Sebelum Nabi Nuh meninggal dunia, Aku harus mau aku ikut Iya, dua terus. perintah adalah ada 2 perintah 2 larangan. 2 perintah adalah menjalankan kalimat la ilaha illallah, tidak disembah yang berhak disembah selain Allah. Karena kalimat tauhid ini lebih berat dari dalam. daun timbangan daripada 7 langit dan 7 bumi. Terus 2. Pujilah Allah dengan subhanallahi wa bihamdi. Suci Allah dan dengan memujinya. Karena dengan kalimat ini seluruh makhluk diberi rezeki. Terus 2 larangan adalah Berbuat syirik dan bertingkah sombong atau al-kibar. syirik gak boleh, sombong gak boleh, kiber. Jangan juga mudah nangis, cengeng, pokok cengeng, terus cengeng, sombong boleh. Terus di mana Nabi Nuh alaihissalam Di dimakamkan? mana Nabi Nuh alaihissalam dimakamkan? Ada 2 pendapat, yaitu di Masjidil Haram dan di Kurnuh. Nah, sekarang buka kisah Hud. Hud. Cari. Ngerti apa cara carinya? Ngerti ya? Aku kira kapten. Itu namanya ungu. Sombong. Bisa Idris toh? Hud. Idris. Hud. Judulnya kisah Nabi Hud dan kaum Ad. Nanti cari ya yang di TV. Bisa cari di rukaya.com. Saya bisa ini bang. Ya, Lanjut kisah mau. Nabi Hud. Ya, baca ulang. Apa? Itu sana. Itu Hud. Nama Nabi Hud dia rampung. Soalnya judulnya Nabi Hud. Lewat mesti baca ini. Di ayat semangat. Nama Nabi Hud adalah Hud bin Shalak bin Arfaksyad bin Sam bin Nuh. Taib. Sebagaimana? Diketahui dalam kisah Nabi Nuh, Sam ada yang orang Arab, ataupun Ham ada yang orang Habash, dan Yafis ada yang orang Romawi. Nah, yang tadi kita sudah sebut ya. Ya, terus. Kaum Nabi Nabi Nuh Nuh adalah adalah orang-orang Arab yang tinggal di Aqaf, bukit-bukit tinggi. Pegunungan ini berada di Yaman antara Uman Oman dan Hadramaut. Pada suatu daerah pesisir pantai yang disebut dengan Asyihir. Terus. Nabi dari kalangan Arab yaitu Hud, Soleh, Syuaib, Nabi Muhammad. Ini adalah keturunan Sam bin Nuh. Iya. Nabi Hud disebut yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab. Nah, karena tadi kan suku-sukunya Nabi Hud, Nabi Nuh tadi toh, kan terbaca jadi 80. Ada yang bisa bahasa Arab kan? Nah, Nabi Hud ini yang dari golongan Arab. Terus, kaum Hud inilah kaum Ad, generasi pertama. Terus, Mereka tinggal di tenda-tenda yang ditopang tiang-tiang besar. mereka tinggal di tenda-tenda ditopang tiang-tiang besar. Lalu, Tentang penyebutan kaum Ad disebutkan dalam surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Terus, irama dzatil imad. Terus, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Baca ini. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Al-Fatihah ayat 68. Terus sifat kaum Ad. Sifat kaum Ad. Ya. Masuk dan kaum Ad generasi pertama karena setelah banjir bandang mereka lah yang kembali menyembah berhala. Oh, kaum Ad generasi pertama karena setelah banjir bandang mereka yang pertama kali menyembah berhala. Sifat kaum Ad. Keras. Kafir. Melampaui batas. Terus. Congkak dalam beribadah pada berhala. Nah, sombong mereka itu. Nah, tentang siksaannya nanti kita lihat sambil melihat mujizatnya ya. Mujizat sama siksaan untuk kaum Ad, insya Allah kita bahas besok hari. Ya, baik cukup. Kita PR sekarang ya. Surat apa kemarin? Saja Al-Falah. Sekarang apa? Al-Falah. Al-Falah. Ada Al-Quran sih kan? YouTube Tadi yang di TV TV nanti silakan kirim ke ini ya. Tuliskan surat Al-Falaq.
Bisa tiru ada dari Al-Quran ya, tiru dari Al-Quran nanti kirim di IG ini lewat story biar nanti saya share nanti hasil tulisannya. Terus Qul a'udzu birabbil falaq. Harus nulis. Mama tadi plastik kalau. Nanti itu. Rabbil falaq. Qul a'udzu birabbil. Mbak, kalau saya terlalu ayat ke baru. Nah, pokoknya kita kan ayat berapa? Tentu. Papa Dari ngomongin sekarang papa dia. ma khalaqa. Sampai ayat ketiga dulu ya, ayat ketiga ya. Ya apa sih, Bi? Ini baca tenang. Wa min syarri ghasikin idza Hanya syarri qasin ila waqab. Wa min syarri nafasati fil waqaba. waqab. Aku mau tadi rukun. Qul a'udzu birabbil falaq ya, min syarri ma khalaq ya, wa min syarri ghasikin idza waqaba. Berarti fi'il madhi. Waqab fi'il madhi. Ya, nanti bisa niru di Al-Quran ya, yang di Indonesia TV di YouTube maupun di Instagram bisa niru di Al-Quran. Coba diikuti. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri hasidin idza waqab. Baik, 3 ayat dulu, besok diperiksa. Jangan lupa yang tadi nanti diperiksa belum ya, yang surat Al-Ikhlas. Baik, itu saja. Ada di rumah, jangan lupa dikirim, kerjakan tugas, belajar terus semangat, jangan lupa subscribe. Ya, yang belum subscribe YouTube segera subscribe. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.